Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Novita Zahra dengan NPM 2010303033 dan rekan saya Mutiara Putri Sulfa dengan NPM 2010303060 akan menampilkan video observasi mengenai pembuatan biogas dari kotoran sapi di Desa Sokanegara RT 2 RW 4, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 29 Oktober 2021. Dan berikut video wawancara kami dengan 4 narasumber, yaitu pekerja di peternakan sapi ini dan warga sekitar tempat peternakan sapi. Selamat siang ya Pak, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Novita Zahra, ini teman saya namanya Mutiara Putri Sulfa. Kami dari Universitas Tidar Magelang ada tugas mengenai observasi mengenai biogas dari kotoran sapi. Sebelumnya mungkin nama Bapak siapa? Supri. Tirun. Apri. Hadiran. Mungkin langsung mulai saja ya Pak pertanyaannya. Ini kurang lebih ada 20 pertanyaan. Yang pertama, peternakan sapi ini sudah berdiri sejak kapan Pak? Kurang lebih 2010 ya. 11 tahunan lah. 2010. Ada berapa sapi yang dipelihara saat ini? Saat ini kurang lebih 150. Kalau jenis sapinya apa aja nih Pak? Kalau jenis sapi yang limosin sama Madura itu buat lebaran haji. Kurban. Berarti biasanya kalau lebaran haji pada nyari di sini gitu ya? Apakah di Desa Sokanegara ini banyak warga yang memelihara sapi? Banyak. Kalau untuk pengelolaan biogas di tempat ini udah berjalan kurang lebih sejak kapan? 7 tahun? 7 tahunan ya. 7 tahunan. 7 tahunan. 7 tahun. Berarti kalau untuk biaya sendiri nih Pak, biaya pembangunan dari biogas ini membutuhkan dananya berapa kurang lebih? Itu bantuan dari Pemerintah. dari ini Pemkab Purbalingga. Berarti semua dananya dari Purbalingga Iya, gitu, dari pemerintah. Dari pemerintah. Alasan Bapak untuk memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas itu apa Pak? Itu kan ada program dari pemerintah yang ada buat bikin biogas, suruh buat warga, biar warga ikut menikmati Hasil. ini. Biogasnya. Ini kan lokasi peternakan sapinya dekat dengan rumah warga. Apakah warga di sini tidak mengeluhkan bau dari kotoran sapinya? Tidak. Mengeluh. Kalau dulu sih mengeluh, tapi kan sekarang udah kayaknya udah berkurang. Kalau pertama kan tetap bau. Sebelum Bapak ini di sini memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas, kotoran sapinya dibuang kemana dulu Pak? Kebun, Langsung buat kebun. Buat pupuk. Selain di tempat ini, apakah di tempat lain ada yang membuat biogas dari kotoran sapi? Belum ada. Kalau yang dari pemerintah kan cuma sini. Berarti tempat lain tuh membuang kotorannya masih sembarang gitu ya Pak? Mungkin buat Paling pupuk kebun, gitu ya? Kalau di tempat ini dalam satu hari bisa menghasilkan berapa banyak kotoran sapi? Buat 1 minggu itu maksimal 5 dam. 5 truk. 1 minggu. 1 minggu. Yang buat kapasitas paling 150. Kalau full kan sekitar 400 lebih. Itu bisa 7-9 dam. Lalu apakah di tempat ini setiap hari memproduksi biogas atau kotoran sapinya ditimbun dulu, baru kalau udah banyak baru diolah gitu Pak? Kalau biasanya langsung dimasukin. Kalau kotoran, kalau nyarinya yang lebih dekat sih dari bawah, langsung dimasukin. Untuk peralatan yang digunakan untuk mengolah biogas ini apa saja? Sekop, paling sekop buat itu mencairkan kotoran itu dong, langsung dimasukin, itu aja nggak dicairin. Dicairin dulu Air baru paling. dimasukin. Mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu prosesnya mulai dari kotoran sapi bisa menjadi biogas gitu. Secara singkat aja nggak Bapak? Sekarang langsung sana Pak. Berarti dikumpulin terus langsung dicairin gitu? Iya.
terus dimasukin ke alat. Ke lubang. Oh, ke lubang. Lubang ada lubangnya. Oh. Menurut Bapak kekurangan biogas dari limbah sapi ini apa aja? Kurangannya nggak ada sih, paling baunya menyengat banget gasnya. Kalau untuk kelebihannya apa, Pak? Kelebihannya nggak mudah ini apa, nggak meledak gitu loh. Oh, kompor yang dari Kompor, itunya. iya. Mungkin bisa untuk mengurangi bau juga gitu ya, Pak? Iya. Jadi bisa dimanfaatkan di biogas. Untuk kendalanya dalam memproduksi biogas ini apa saja? Kendalanya nggak ada sih. Berarti lancar gitu Lancar. semua ya, alhamdulillah lancar. Kalau dalam sekali produksi biogas itu bisa buat berapa rumah, Pak? Kalau penuh, kalau 27 ya. iya, Itu di rumah apa kakangnya bila Tidak sih. 27 rumah apa selikur? Selikur. 21 rumah. 21 rumah. Berarti lumayan banyak juga ya. 21 rumah ya, tiap hari ngisi di kangkong. Dengan adanya biogas ini efektif atau tidak mengurangi pengeluaran rumah tangga efektif. Jadi membantu malah. dibanding pakai gas LPG gitu ya, lebih murah pakai biogas ini. dikalikan. Lebih ngirit. Lebih ngirit. Biasanya mau berapa pengeluarannya, Pak, kalau misalkan pakai biogas? Kalau pakai gas kan 1 bulan paling 2 tabung habis. Kalau pakai biogas kan gratis. Oh, gratis. Gratis ini. Gratis, warga gratis. Sekitar Dari kompor, dari peralatan selang apa ya gratis. Dari pemerintah. Pokoknya tinggal pakai. Nggak ada biaya. mungkin pertanyaannya cuma itu aja sih, Pak. Makasih. Iya. Setelah kami mewawancarai beberapa narasumber tadi, selanjutnya kami diajak oleh Pak Apri untuk melihat proses atau tempat proses pembuatan biogas dari kotoran sapi yang terletak di ujung paling belakang di kandang sapi ini. Dan ini bisa dilihat beberapa kandang sapi, namun beberapa kandang ada yang masih kosong karena sapinya belum datang lagi. Dan sebentar lagi kita akan melihat tempat yang digunakan untuk mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Dan ini merupakan tempatnya, dan Pak Apri menjelaskan bahwa kotoran sapi nantinya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lubang, dan lubangnya ini semua kotoran sapi dimasukkan ke dalam lubang. Dan ternyata di bawahnya itu seperti sumur yang sangat dalam dan luas, jadi bisa menampung banyak kotoran sapi. Dan bisa dilihat lagi di sini merupakan tempat atau buangan. Dan di sini ada sebuah keran untuk menyalakan apabila kotoran sapinya sudah penuh. Dan di belakang ini merupakan ada lahan di mana untuk tempat limbah dari biogas itu, nah itu dikumpulkan atau dibuang di belakangnya. Dan bisa dilihat di sekeliling tempat pembuatan limbah biogas dari kotoran sapi ini masih banyak ditumbuhi pepohonan atau rumput-rumput liar. Kalau ini isinya apa, Pak? Ini Bak kontrolnya. Oh. Bak kontrol ini. Kalau ada biosnya, kalau ini apa bocor kan keluar ininya, udaranya. Jadi karena pada saat ini biogas di tempat ini itu masih belum penuh, jadi bak pengontrolnya itu dibuka. Dan bisa dilihat lagi di sekeliling tempat pembuatan biogas dari kotoran sapi ini yang berlokasi di Desa Sokanegara, RT 2 RW 4, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga.
Selanjutnya, kami berkesempatan untuk melihat atau memasuki kandang sapi tempat sapi-sapi ini dipelihara, dan bisa dilihat bahwa banyak sekali sapi yang dipelihara di tempat ini. Menurut hasil wawancara tadi, di tempat ini terdapat 150 ekor sapi dengan jenis sapi yaitu sapi limosin dan sapi Madura yang biasanya digunakan untuk kurban pada hari raya Idul Adha. Ciri-ciri fisik dari sapi Madura yaitu baik jantan maupun betina berwarna coklat terang, bagian bawah kaki berwarna putih, tanduk pendek beragam, pada betina kecil dan pendek berukuran kurang lebih 10 cm, pada jantan berukuran 5 sampai dengan 20 cm. Panjang badan mirip sapi Bali, tetapi memiliki punuk walau berukuran kecil. Sedangkan untuk keunggulan dari sapi Madura antara lain mudah dipelihara, mudah dikembangbiakan, dan tahan terhadap berbagai macam penyakit. Lalu, ciri khas sapi limosin adalah memiliki tanduk yang berwarna kuning kegelapan dan tipis. Sapi limosin memiliki warna bulu emas merah yang warnanya lebih terang di bawah perut, paha dalam, sekitar mata dan moncong, di sekitar anus dan ujung ekor. Selain itu, sapi limosin juga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sapi lainnya. Salah satu hal yang menjadikan sapi limosin istimewa adalah mampu bertumbuh cepat dengan waktu yang singkat. Dapat dilihat pada tayangan video ini, di sini menunjukkan beberapa kandang sapi masih ada yang kosong karena ada beberapa sapi yang masih belum dikirim ke tempat ini. Sedangkan pakan sapi terdiri dari dua jenis, yaitu konsentrat dan rumput. Konsentratnya itu dikirim langsung dari Bandung, sedangkan rumputnya diperoleh dari warga sekitar yang menjual rumput untuk pakan ternak. Di desa Sokanegara ini, banyak warga yang memelihara sapi, tetapi selain itu juga ada beberapa warga yang bekerja untuk mencari rumput untuk pakan sapi. Namun, hanya di tempat ini yang memanfaatkan kotoran sapi untuk menjadi biogas. Dan biogasnya digunakan untuk keperluan warga sekitar di tempat peternakan sapi ini. Dan di sini terdapat suatu tempat untuk memotong rumput sebelum rumput tersebut diberikan ke sapi. Dan ini merupakan alat pemotong rumputnya. Dan di sebelahnya sudah terdapat beberapa rumput hasil beli dari warga sekitar. Dan ini merupakan bagian depan tempat peternakan sapi yang ada di Desa Sokanegara. Bagian depan terdapat kantor dan tempat untuk menyimpan pakan yang berupa konsentrat. Dan juga terdapat tempat untuk beristirahat karyawan. Sedangkan tempat peternakan sapinya berada di bagian bawah.
Dapat dilihat pada tayangan video ini, tempat ini merupakan timbangan sapi, di mana timbangan ini digunakan ketika sapi yang baru datang pertama kali sebelum masuk harus ditimbang terlebih dahulu di tempat ini. Kemudian sapi akan diarahkan menuju kandang sapi yang berada di bawah dengan jalur khusus untuk sapi. Dan ini merupakan jalur khusus untuk sapi. Sebelum sapi menuju ke kandangnya masing-masing, sapi harus melewati jalan ini terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini merupakan tempat untuk menyimpan pakan sapi. Dan bisa dilihat di sini terdapat sebuah kertas yang berisi tulisan jenis sapi, jumlah sapi, dan pemberian makan selama pagi dan siang sesuai dengan pembagian antara konsentrat dan juga jagung. Dan ini merupakan pakan sapi yaitu konsentrat yang langsung dikirimkan dari Bandung. Itu tadi merupakan hasil observasi mengenai kotoran sapi yang dimanfaatkan untuk menjadi biogas di Desa Sokanegara RT 2 RW 4 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Demikian observasi kami. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.